channel Aku Bisa. Belajar, berbagi, dan bermanfaat. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Gimana kabar semuanya? Sehat selalu dan tetap semangat. Masih dalam video pembelajaran ethical hacking pemula bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengeksploitasi Samba. Namun sebelum itu kita perlu ketahui bersama bahwa apakah Samba itu? Samba merupakan implementasi daripada protokol SMB, yaitu protokol yang digunakan oleh sistem operasi baik itu Windows maupun Linux untuk berbagi file, printer, dan sebagainya dalam sebuah jaringan. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial bagaimana melakukan eksploitasi Samba tersebut. Oke, sebelumnya di sini saya sudah sediakan satu buah komputer korban. Di sini saya menggunakan Metasploitable. Kemudian satu lagi saya menggunakan Kali Linux sebagai komputer hackernya. Oke, di sini saya jalankan terminal di Kali Linux-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke terminal Kali Linux. Saya akan cek terlebih dahulu IP di komputer hackernya. Ini IP di komputer Kali Linux. Saya ketikkan ifconfig seperti ini. Nah, sekarang kita lihat IP daripada komputer hackernya adalah 192.168.432.13. Sekarang saya cek IP daripada komputer korbannya, yaitu Metasploitable. Kita ketikkan ifconfig, kita tekan enter. Nah, ini ada 192.168.43.11. Oke, kita sudah tahu masing-masing IP-nya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita melakukan scanning. Nah, scanning terhadap komputer korbannya. Untuk melakukan scanning di terminal Kali Linux, saya gunakan perintah nmap, kemudian strip S kecil V untuk melihat versi daripada komputer korban tersebut. Nah, kemudian kita ikuti dengan IP komputer korban 192.168 kemudian 43.111. Oke, kemudian kita tekan enter. Oke, kita tunggu proses scanning terhadap komputer korban. Oke, sekarang kita sudah muncul hasil daripada scanningnya. Nah, di sini kita lihat yang sebelah kiri ini adalah nomor portnya, kemudian statusnya diikuti dengan jenis layanan serta versinya. Nah, di sini kita akan mengeksploitasi Samba. Oke, kita lihat untuk Samba ini ada pada port 139 dan 445. Oke. Namun kalau kita lihat di sini versinya adalah Samba SMBD 3.x 4.x. Di sini masih belum terlihat jelas seperti kalau kita bandingkan ada VS FTPD 234. Ini sudah detail sekali, sedangkan di Samba ini kurang detail. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba dulu, kita search, kita lakukan pencarian di sini di terminal Kali Linux dengan kata kunci. Kita coba search exploit, kemudian saya ketikkan Samba. Oke, kita lihat enter. Nah, ternyata hasilnya sangat banyak sekali. Jadi tadi ranknya adalah 3.x sampai dengan 4.x. Di sini tiganya saja sudah banyak sekali. 3 sampai sini, 3.x sampai dengan 4.x. Nah, bisa saja kita mencari lewat ini, cuman tentunya memakan waktu yang lebih lama karena kita harus mencoba satu persatu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengetahui versi daripada Samba tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita ketikkan dulu di sini, kita ketik pwd
untuk mengetahui posisi kita di mana sekarang. Nah, di sini kita sekarang berada di Kali Linux home. Nah, sekarang kita masuk dulu ke root. Caranya kita ketikkan cd titik spasi titik 2 kali enter. Nah, kita ada di home, kemudian kita ketik cd lagi 2 kali enter. Oke, sekarang kita ada di root. Nah, untuk melihat di dalamnya ada apa saja, kita ketikkan ls. Nah, di sini ada banyak folder-folder. Nah, kita mencari versi daripada Samba, maka kita harus masuk. Gimana caranya? Yang pertama kita masuk dahulu ke USR. Kita masuk cd USR. Kemudian kita lihat lagi di dalamnya ada apa. Nah, di sana. Kemudian setelah USR, kemudian kita masuk ke share. cd share. Oke, kita lihat lagi. Nah, di dalam share ini ada banyak folder lagi. Nah, karena tapi pada kali ini kita akan mencari ke Metasploitable Framework. Kita cari Metasploitable Framework. Nah, ini ada. Supaya lebih cepat saya copy saja, copy selection. Kemudian saya masuk ke cd lagi. Kita ketikkan cd, kemudian klik kanan, paste from paste keyboard. Nah, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita ketik lagi ls untuk melihat di dalamnya. Nah, di dalamnya ada banyak folder lagi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke folder modules. Jadi kita ketikkan cd modules, kemudian enter. Kita ls lagi. Nah, di dalamnya masih banyak folder, semakin sedikit ya. Jadi ada auxiliary, encoder, evasion, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder auxiliary. Jadi kita ketik cd auxiliary seperti ini, kita tekan enter. Kemudian kita ls lagi. Nah, di dalamnya masih ada folder lagi. Oke, karena kita mau melakukan scanning ya, kita masuk ke folder scanner. Kita ketik lagi cd scanner. Oke, kemudian kita ls lagi untuk melihat di dalamnya. Di dalamnya masih banyak. Nah, kemudian kita cari yang Samba, karena Samba berarti menggunakan smb. Kita cari folder smb. Oke, di sini ada smb ya. Nah, kita ketikkan lagi cd smb enter. Kemudian kita ls lagi untuk melihat dalamnya. Nah, di dalamnya sudah ada script smb version. Nah, inilah yang kita cari, smb version tersebut scriptnya. Nah, kemudian kita masuk ke Metasploitable console. Kita ketikkan msf console enter. Nah, kemudian setelah masuk ke msf 6 ini, di sini kita ketikkan tadi Samba version tadi. Nah, kita lakukan pencarian dengan cara ketik search. Kita carikan file yang tadi, search smb version. Oke, dalam hal ini untuk mencari versi daripada Samba tersebut untuk melakukan scanning ya. Jadi kita membutuhkan exploit ini. Oke, cara menggunakannya tinggal kita ketikkan use, diikuti angka 0 di sini, atau kita bisa menulis secara lengkap ini. Kita copy paste pakai ini. Karena biar lebih cepat, saya ketikkan 0, use 0. Nah, kemudian kita lihat show option untuk melihat opsi-opsi apa saja yang kita perlukan. Nah, di sini kita harus menginputkan
targetnya, IP targetnya di depan air hostnya di sini diperlukan. Nah, untuk menginputannya kita ketikkan perintah set. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ketikkan help dulu biar lihat ini format penulisannya seperti ini. Jadi kita ketikkan set airhost seperti ini. Nah, kemudian IP korbannya 192.168.43 kali. Kita tekan enter. Oke, sekarang IP korban sudah masuk. Untuk melihat kembali kita ketikkan show option. Nah, show option seperti ini. Nah, di sini sudah masuk. Nah, tinggal langkah selanjutnya untuk melakukan scanning dan kita mengetahui versi apa dari Samba tersebut. Nah, kita ketikkan run di sini. Tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah, di sini sudah ada hasilnya. Jadi versi Samba yang kita cari adalah Samba 3.0.20. Ini adalah versi Samba. Supaya kita tidak lupa, kita seleksi, kita copy dulu. Oke, nah kemudian kita keluar dari MSF console tersebut, exit. Oke, nah kita masuk lagi ke Kali Linux. Nah, selanjutnya kita melakukan pencarian exploit apa yang tepat untuk mengeksploitasi daripada versi Samba ini gitu. Jadi kita ketikkan search exploit. Nah, di sini tadi kita sudah mengkopinya, tinggal kita paste di sini, paste keyboard. Nah, kemudian kita tekan enter. Oke, di sini kita dapati ada beberapa pilihan ya. Nah, yang jelas ketika kita mau menggunakan program tersebut untuk mengeksploitasi, tentunya kita menggunakan script. Nah, di sini kalau kita lihat yang 3.0.20 ini ada 3. Namun yang 2 ini tipenya adalah TXT, jadi kita tidak menggunakan TXT. Nah, berarti kemungkinannya kita menggunakan ini Samba 3.0.20. Oke, jadi kita menggunakan yang script ini. Nah, oke, ini kita copy lagi ya, copy. Kita masuk lagi ke konsol MSF console. Oke ya. Nah, sekarang kita cari exploit apa yang tepat untuk mengeksploitasi versi Samba 3.0.20. Kita ketikkan search, kita klik kanan, paste keyboard, tekan enter. Oke, nah di sini sudah kita temukan exploitnya. Nah, kita lihat di sini ketika kita ingin menggunakan tool ini, exploit ini, kita caranya cukup mudah, tinggal kita ketikkan saja use angka 0 di sini, atau kita tulis ulang yang ada di sini, atau kita kopas yang ada di sini ditaruh di sini. Oke. Dalam hal ini saya ketikkan saja 0 supaya lebih simple, use 0, kemudian kita tekan enter. Oke, sekarang kita siap-siap melakukan eksploitasi, namun sebelum itu kita pastikan parameter apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan eksploitasi tersebut. Caranya kita ketikkan show option, kita tekan enter. Nah, di sini kita membutuhkan satu buah parameter, yaitu IP korbannya. IP korban belum terisi. Nah, untuk mengisinya seperti biasa kita ketikkan set airhost, kemudian IP-nya 192.168.43 kali seperti ini. Kita tekan enter. Nah, kemudian untuk melihat kembali, untuk memastikan, kita show option lagi. Di sini sudah terisi ya untuk IP daripada
korbannya. Nah, di sini sudah terisi. Sekarang kita saatnya melakukan eksploitasi. Caranya kita ketikkan run atau exploit. Kita coba kita ketik exploit. Seperti ini, kita tekan enter. Kita tunggu hasil daripada eksploitasi tersebut. Apakah berhasil memasuki ke dalam komputer korban? Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya kita komputer hacker berada pada IP 192.168.43.213. Nah, ini kita lihat berhasil memasuki komputer korban dengan IP di belakangnya 13 kali. Oke ya. Untuk memastikan kita ada di mana, kita bisa ketikkan ifconfig. Oke, kita lihat ada di IP. Oke, kita sudah masuk di IP korbannya. Oke ya. Kita lihat IP korbannya 192.168.43.13 kali. Kita samakan dengan yang sesungguhnya korbannya di sini. Tekan enter, ifconfig-nya sama ya, 192.168.43.11. Nah, sekarang kita juga bisa mengetikkan uname A untuk melihat lengkap daripada detail korbannya. Ini ada menggunakan Linux Metasploitable versi 2624. Kita coba di komputer dari sini. Kita ketikkan uname juga, min A, hasilnya apakah sama? Oke, hasilnya adalah sama. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat isi yang ada di sini. Kita lihat dulu kita saat ini berada di mana. Kita ketikkan pwd. Nah, kita berada di root. Oke ya. Kita berada di root. Kita lihat ls. Oke. Nah, supaya kita sama, saya akan berpindah ke MSF. Kita berpindah ke usernya ya. Di sini kita masuk ke home, cd home. Oke, ls. Kita pindah ke MSF admin, cd MSF admin. Oke, kita ls lagi. Nah, di sini kita lihat apakah sama isi yang ada di sini MSF admin dengan yang ada di sini. Sekarang saya ketik di sini pwd. Oke, kita lihat saya ketikkan ls. Nah, ini kita berada di root. Kita juga pindah ke directory home, kemudian cd home. Kemudian kita ls lagi, kita pindah ke MSF admin, cd MSF admin. Kita ls. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat. Hasilnya adalah seperti ini. Di dalamnya ada coba PY sampai dengan coba 5. Di sini juga ada coba PY sampai dengan coba 5. Nah, kita bisa melakukan apapun di sini ya. Kita misalkan kita ingin menghapus juga bisa ya. Kita menghapus coba 5. Sekarang kita coba kita hapus file tersebut. Kita ketikkan rm kemudian coba 5 .py. Kita tekan enter. Kita lihat ls lagi. Nah, di sini coba 5 sudah terhapus. Nah, sekarang kita lihat di komputer korban apakah juga terhapus. Sini kita ketikkan ls. Oke, ternyata juga terhapus seperti yang ada lihat di sini. Nah, oke, jadi kita berhasil menguasai komputer daripada korban. Dan mungkin sampai di sini video kali ini. Kita berhasil mengeksploitasi daripada komputer korban Metasploitable. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan tagline channel Aku Bisa, belajar, berbagi, dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.